Setelah pemilu berakhir, apakah Anda jadi sering diceramahi di grup percakapan keluarga? Atau sering dikirimi ayat suci oleh teman? Atau bahkan mendapatkan julukan baru di media sosial seperti cebong atau kampret? Kalau iya, berarti Anda adalah korban politik identitas. Politik identitas menggunakan identitas diri seperti ras atau agama sebagai landasan dalam berpolitik. Misalnya, seorang politisi yang berasal dari Jawa akan meyakinkan orang-orang yang juga berasal dari Jawa untuk memilihnya karena asosiasi dari identitas yang sama. Lantas, identitas apa yang digunakan sebagai landasan dalam pemilu kali ini? Di Pilpres, kedua pasangan kandidat sama-sama berusaha memenangkan hati para pemilih Muslim yang mencapai sekitar 160 juta atau sekitar 85% dari total jumlah pemilih. Joko Widodo, yang sejak pemilu 2014 dianggap kurang Muslim, sampai menggait Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya untuk memikat pemilih Muslim. Sedang Prabowo Subianto menggunakan pengaruh kedekatannya dengan FPI serta dukungan dari Ijtima Ulama untuk memikat pemilih Muslim. Memang seberapa penting sih isu ini untuk para pemilih Muslim? Penting juga, karena kan kita Indonesia butuh agama kan. Jadi untuk suatu Indonesia kan kebanyakan orang Islam, ya jadi kalau untuk ulama-ulama itu kayak penting, jadi untuk membantu kita dalam soal agama itu penting banget. Apakah politik identitas baru digunakan dalam pemilu kali ini? Sebenarnya politik identitas sudah sering digunakan di pemilu-pemilu sebelumnya, namun tidak pernah segamblang ini dan juga identitas yang digunakan lebih ke arah ras atau suku seperti Jawa dan non-Jawa. Lantas apa yang berubah? Sejak Pilkada DKI Jakarta pada 2017, politik identitas Islam dianggap mampu menggerakkan massa. Dibuktikan dengan kalahnya Basuki Cahayapurnama dalam kontestasi itu, meski saat menjabat menjadi gubernur DKI, approval ratingnya mencapai 70%. Atau dengan kata lain, meski warga sangat puas dengan hasil kerjanya. Kalau begitu, apa dampak dari politik identitas ini? Seorang pakar meyakini ini dapat berimbas pada keretakan sosial di dalam masyarakat. Kemungkinan kita nggak akan bisa lebih mesra lagi seperti biasa, menghormati iya. Tapi mesra sebagai saudara, sahabat, tetangga gitu, itu kayaknya sudah sulit sekali gitu. Apakah luka ini ada obatnya? Saat ini rekonsiliasi sosial itu mutlak harus dilakukan oleh elit. Itu yang pertama. Tetapi pada tingkatan yang kedua, rekonsiliasi sosial bisa dilakukan oleh siapa saja. Jika sakit berlanjut, Anda dapat menghubungi politisi untuk segera beraksi merawat negeri.